Halo semuanya, welcome again to my YouTube channel Adi Aki Ngobrol Duit. Nah, di video sebelumnya, di video ini kita sudah belajar bersama-sama kalau ternyata investasi itu penting banget. Nah, setelah kita tahu kalau investasi itu penting, ada beberapa pertanyaan yang tanya kayak gini. Lalu aku itu cocoknya investasi di mana? Dan instrumen investasi itu ada apa aja? Basically, instrumen investasi itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah real asset. Jadi itu adalah aset yang berwujud yang kita bisa lihat. Contoh, kita nih kalau investasi di properti, kita investasi beli mesin biar bisnis kita makin maju gitu ya. Kita bisa lihat bahwa mesinnya ada, rumahnya itu ada. Itu adalah real asset. Yang kedua adalah financial asset atau aset financial. Jadi financial asset adalah investasi pada surat-surat berharga yang memiliki nilai atau kontrak. Contohnya adalah kita itu investasi di deposito, kita investasi di obligasi, kita investasi di saham. Itu adalah financial asset. Nah, di video ini kita akan bersama-sama bahas lebih dalam tentang investasi di financial asset. Sebenarnya ada satu lagi tipe investasi yang tapi mungkin kita nggak bahas, yaitu investasi di aset-aset tidak berwujud. Contohnya, kalau kalian sekarang ini lagi dengerin YouTube channel aku, actually kalian tuh sedang investasi di aset yang tidak berwujud. Kalian investasi terkait ilmu, misalnya kalian itu ikut seminar juga, itu adalah investasi ilmu. Nah, itu nggak kita bahas di video ini. Tapi by the way, karena ini adalah bentuk investasi, so jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel dari Adi Aki Ngobrol Duit ini, dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. As I mentioned sebelumnya bahwa instrumen investasi itu sebenarnya tuh banyak banget. Macamnya itu ada banyak sekali. Tapi ini yang paling penting bahwa kita itu tidak harus investasi di semua instrumen investasi itu. Kita itu bisa investasi di instrumen investasi yang cocok aja sama kita. Kayak pilih pasangan gitu deh ya, kita pilih yang cocok. Nah, sekarang yang jadi question adalah instrumen investasi yang cocok itu definisinya kayak apa? Kalau kita ngomongin masalah pasangan, misalnya nih, pasangan yang cocok itu kayak apa sih? Oh, pasangan yang cocok itu kalau aku ngomong sesuatu dan dia itu bisa relate sama aku, kalau aku butuh sesuatu dan dia pengertian sama aku. Nah, kalau investasi yang cocok itu yang seperti apa? Investasi yang cocok adalah investasi yang sesuai dengan risk profile kita. Investasi yang cocok adalah investasi yang sesuai dengan risk profile kita. Risk profile adalah kecenderungan kita dalam dealing dengan resiko. Jadi ada 3 tipe risk profile actually. Yang pertama adalah risk averse, yaitu kecenderungan untuk menghindari resiko. Yang kedua adalah risk neutral atau risk moderate. Jadi ini cenderungnya ya netral-netral aja lah sama resiko. Nggak takut banget sama resiko, nggak juga berani banget. Lalu yang ketiga adalah risk taker atau risk lover. Ini adalah orang-orang yang cinta banget sama resiko, berani untuk mengambil resiko. Apa sih hubungannya resiko dengan investasi? Nah, di video sebelumnya, video ini juga kita sudah bahas bahwa ketika ada instrumen investasi yang kasih return tinggi, maka resikonya juga bakalan tinggi. Tapi ketika returnnya nggak terlalu tinggi, maka resikonya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian adalah orang-orang yang risk averse atau takut dengan resiko, sebaiknya jangan karena iming-iming return tinggi lalu kita langsung investasi di sana. Karena apa? Karena kalau return besar, resikonya itu juga besar. Jangan sampai ketika kalian investasi, kalian itu maunya itu aman secara financial, tapi kalian malah jadi orang yang stres, kepikiran terus, all day long kalian mikirin masalah itu. So, kalian harus hati-hati. Oleh karena itu, pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan risk preference kalian. Kira-kira dari 3 ini, risk averse, risk neutral, dan juga risk lover atau risk taker, ada nggak sih yang paling baik? Basically, ketiga hal ini adalah karakter.
Sama halnya kalau kita bahas masalah karakter manusia, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang koleris, sanguinis, ada yang melankolis, ada yang pragmatis. Nah, itu adalah karakter-karakter yang Tuhan itu sudah ciptakan bagi kita semua. Nah, yang namanya karakter itu punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya sendiri, punya kekurangannya sendiri. Tinggal gimana caranya kita itu bisa adjust dengan karakter yang kita punya. Sekarang, gimana sih cara aku tahu aku tuh termasuk kategori yang risk averse, atau risk moderate or risk neutral, ataukah risk taker or risk lover? Jadi di bawah ini ada kolom deskripsi, ini adalah sebuah link yang biasanya aku pakai untuk menentukan risk preference. Jadi kalian tinggal isi aja, kalau nggak salah sih ada 10 pertanyaan, kalian tinggal isi aja, menurut kalian itu kecenderungannya seperti apa. Nanti akan langsung digabungkan dan juga dianalisis, nanti akan keluar hasilnya kalian itu termasuk tipe yang seperti apa. Ada juga nih cara tahu risk profile kalian secara cepat, tapi ini ya less accurate gitu ya. Kalau misalkan kalian itu investasi di salah satu instrumen dan ternyata misal nih kalian tuh beli di harga 1000, ternyata harganya itu tiba-tiba jadi 700. Apa yang akan kalian lakukan? Pilihan yang A adalah kalian langsung jual karena sudah rugi. Pilihan yang B, ya udah ditunggu aja. Yang C, kalian beli lagi karena sekarang harganya murah. Kalau kalian pilih pilihan yang A, kalian langsung jual, maka kalian itu kecenderungannya risk averse. Kalau kalian ya udah hold dulu aja, tunggu aja, itu kalian termasuk risk moderate atau risk neutral. Yang ketiga adalah kalau kalian beli lagi, beli yang banyak malahan, kalian adalah risk taker atau risk lover. Yang jadi pertanyaan juga adalah kira-kira kalau kita sudah punya risk profile nih, risk profile kita itu apakah bakalan tetap seumur hidup ataukah itu bisa berubah-ubah? Jadi dulu waktu pertama kali aku itu investasi di saham karena di kuliah aku dulu ngajarin untuk investasi di saham. Jadi ya mau nggak mau kita investasi di saham. Lalu ketika beli dan harganya itu turun 1% aja, nggak usah besar-besar, itu langsung kayak waduh kok turun ya, kenapa kok turun ya, kok nggak naik ya gitu. Itu berarti waktu itu aku dalam kondisi aku tuh risk profileku masih risk averse. Tapi semakin aku tahu dan semakin aku belajar, aku jadi orang yang lebih bisa untuk mempertimbangkan dan mengambil resiko. Asalkan kita beli saham di harga yang oke, di mana perusahaannya itu juga perusahaan yang bagus, perusahaan yang benar, kinerjanya juga bagus. Ya kalau misalkan di market itu turun 1%, itu mungkin hanyalah penyesuaian pasar aja atau koreksi minor dari pasar aja. Jadi kita nggak perlu sampai panik seperti itu. Jadi yang dulunya aku risk averse menjadi orang yang lebih risk moderate. Dan apalagi kemarin waktu pandemi corona, harga saham itu terkoreksi tajam banget, banyak saham-saham yang under value atau banyak saham-saham yang istilahnya di bawah value seharusnya. Nah di sana aku juga membeli beberapa saham dan itu membuktikan bahwa ternyata risk profile kita itu bisa berubah-ubah dari awalnya risk averse bisa menjadi risk moderate, bisa menjadi risk taker. Itu tergantung dari pengalaman kita dan juga tergantung dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Tapi ingat sekali lagi ketika kita investasi harus dipertimbangkan matang-matang dan kita harus tahu kita investasi gimana. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis instrumen investasi. Basically jenis investasi itu kalau kita klasifikasikan cuma ada dua kok. Yang pertama adalah kita ngutangin orang, debt. Yang kedua kita nanam modal atau equity. Nah contohnya yang kita ngutangin orang itu apa? Kalau kita instrumen investasinya adalah obligasi. Kita ngasih utang ke orang lain. Peer-to-peer lending, kita juga ngasih utang ke orang lain. Tapi kalau yang nanam modal apa? Tentunya saham, itu kita menanamkan modal. Kalau ada yang beresiko lagi nih tentang foreign exchange atau falas, itu juga kita menanamkan modal kita. Gitu. So basically instrumen investasi hanya dibagi jadi dua, yaitu kita ngutangin orang atau kita nanam modal. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang risk profile kalian, sekarang aku mau kasih ke kalian gambaran kira-kira kalau risk profile-nya ini instrumen investasi yang cocok itu yang seperti apa. Kalau yang risk moderate, instrumen investasi yang cocok seperti apa. So, let's check this out. Untuk kalian yang risk averse, lebih baik kalian memilih instrumen investasi yang low risk. Itu ada deposito, ada obligasi, ada reksadana pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap.
Kalau kalian risk moderate, kalian bisa pilih instrumen investasi yang lebih moderate. Itu ada reksadana campuran, peer-to-peer lending, reksadana saham, dan juga saham-saham yang aman seperti misalnya blue chip seperti itu. Untuk yang high risk, kalian pilih saham-saham yang lebih tidak aman. Lalu ada juga derivatif, falas, dan juga cryptocurrency. Kalau kalian belum tahu obligasi itu apa, reksadana itu apa, peer-to-peer lending itu apa, nanti ya coba di video-video selanjutnya kita akan bedah instrumen investasi tersebut satu per satu. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau aku tulis averse berarti itu aku hanya boleh investasi di instrumen investasi yang low risk. Jawabannya sih enggak juga sih, boleh-boleh aja kalian investasi di instrumen investasi lainnya. Bukan berarti nggak boleh ya. Cuman proporsi investasi dalam portofolio kalian itu yang harus diperhatikan. Apa itu portofolio investasi? Portofolio investasi itu mudahnya adalah kumpulan investasi kalian. Kalau kalian termasuk risk averse, kalian bisa investasikan uang kalian lebih banyak di instrumen-instrumen bebas resiko atau resiko rendah. Contoh nih, 70% di instrumen investasi bebas resiko atau resiko rendah, 20% di instrumen investasi yang resiko moderat, dan juga 10%-nya di high risk. Atau 70% di resiko rendah, lalu 30%-nya di resiko moderat, itu boleh banget. Lalu kalau kalian yang risk moderate, kalian bisa pilih di instrumen-instrumen investasi yang moderate risk, mungkin 70%, lalu 30%-nya di yang bebas resiko, atau 20 yang bebas resiko, 10 yang lebih tinggi, it's okay. Lalu kalau kalian yang risk taker, lebih banyak mengalokasikan uang kalian atau investasi kalian ke instrumen misalnya saham, misalnya 70%, lalu 20%-nya ke moderate risk, 10%-nya itu di yang low risk. So, setelah nonton video ini, apa yang harus kalian lakukan? Simple aja, cek dulu profil resiko kalian. Sekali lagi udah ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Lalu, kalau kalian sudah cek profil resikonya, apa yang harus dilakuin? Kalian cek portofolio kalian sekarang. Contoh, aku ini adalah seorang yang risk moderate, tapi kok setelah dilihat-lihat kok investasiku banyak di investasi yang high risk ya? Wah, berarti ini aku harus melakukan adjustment lagi nih agar investasiku itu sesuai dengan profil resikoku. Gimana kalau aku belum investasi? Nah, konsep ini bisa kalian gunakan untuk planning untuk investasi kalian. Tapi ingat, jangan cuma planning, tapi juga do it.